Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, seluruh para pemirsa Syekhona TV yang semoga diberikan keistiqomahan dalam ibadah dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh momen-momen kehidupannya. Alhamdulillah, kita semua bertemu kembali dalam tadabbur surat-surat terakhir dalam Al-Quran yang biasa kita baca setiap kita melaksanakan sholat tarawih. Dan kita akan membahas salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di Juz Amma, yang mana surat ini, yang mana firman ini merupakan salah satu surat, salah satu firman yang kita selalu harapkan untuk mendapatkan makna dari firman tersebut, untuk mendapatkan maksud dari diturunkannya surat tersebut. Kita sekarang berada dalam pembahasan surat Al-Qadr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam surat ini, untuk mentadabburinya tentu kita perlu menghadirkan terjemahnya terlebih dahulu sebagaimana biasa. Dan yang kedua, karena surat ini adalah salah satu surat yang selalu kita harapkan untuk mendapatkannya, mendapatkan makna yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat tersebut, maka kita tidak perlu bertadabbur terlalu jauh sampai keluar dari konteks diturunkannya surat ini sendiri. Kenapa? Karena konteks diturunkannya surat ini itu adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersedih ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan beliau ditakdirkan untuk memiliki umat yang umurnya relatif singkat, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, di mana umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, bahkan ribuan tahun, ratusan tahun. Nah, sehingga dari versi Nabi Muhammad SAW, beliau merasa bahwa umatnya ini yang umurnya sangat pendek ini akan mengalami nasib yang kurang baik, karena mereka tidak akan bisa beribadah sepanjang ibadahnya umat-umat terdahulu. Tidak bisa beribadah 100 tahun, tidak bisa beribadah 1000 tahun. Padahal umur panjang itu bukan berarti mereka akan relatif melakukan ibadah terus. Karena kalau mereka jahat, ya maka madorotnya juga lebih besar. Nah, sehingga kita tidak membahas tentang bagaimana asbabun nuzulnya, tentang maksud dibalik atau tujuan dibalik penurunan surat ini. Akan tetapi yang perlu kita ingat, yang perlu kita rekam dalam benak kita, khususnya ketika kita sholat dan membaca ayat ini dan membaca surat ini, itu adalah dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Lailatul Qadar ini, malam yang dimuliakan oleh Allah ini, yang lebih mulia dari 1000 bulan ini. Itu ada apa di sana? Di situ ada tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Di situ ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya para malaikat dan malaikat Jibril yang dikatakan sebagai ar-ruh itu turun untuk melakukan segala perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua malaikat turun, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Allah untuk mengurus segala urusan. Entah itu urusan takdir, entah itu urusan keluarga, entah itu urusan masa depan, entah itu urusan apa saja, semua
itu malaikat intinya di malam Lailatul Qadar ini sedang ngumpul semua di bumi. Nah, sehingga salamun hiya hatta matla'il fajr, sehingga bumi yang pada saat itu, pada Lailatul Qadar itu, yang mana Lailatul Qadar ini tentu terjadi setiap tahun, bukan hanya dulu tok waktu diturunkannya Al-Quran, akan tetapi Lailatul Qadar ini selalu terjadi dalam setiap tahunnya di akhir-akhir bulan Ramadan, di angka-angka ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini Lailatul Qadar selalu terjadi, berarti di setiap salah satu malam di 10 terakhir malam bulan Ramadan itu para malaikat sedang ngumpul di bumi. Seluruh malaikat itu sedang ngumpul di bumi. Nah, sehingga apa perasaan, apa vibe-nya tempat yang banyak malaikatnya? Maka kita pelajari yang pertama, jika di satu tempat ada satu ulama saja itu rasanya bukan main, rasanya sangat bangga, apalagi ulamanya ini ulama yang idola. Satu saja ada beliau itu vibe-nya sudah melayang, vibe-nya sudah surga banget. Apalagi tempat tersebut dihadiri banyak dari ulama-ulama, dihadiri banyak dari para guru-guru, para masyaikh-masyaikh. Itu saja sudah sangat surga dalam tanda petik. Apalagi kalau bumi yang kita tempati ini itu penuh dengan para malaikat. Nah, maka lebih surga lagi. Kita bayangkan majelis ilmu dikatakan menjadi raudhatun min riyadil jannah, dikatakan sebagai taman surga. Majelis ilmu itu taman surga. Kenapa? Karena di situ ada malaikat. Yang mana malaikatnya? Gak banyak-banyak banget. Gak sebanyak kalau Lailatul Qadar. Kalau majelis ilmu saja mulianya seperti itu, menghinakan majelis ilmu berarti menghinakan Islam, berarti menghinakan syariat. Apalagi kalau tempat tersebut terjadi di satu malam yang mana malam tersebut seluruh para malaikat sedang ngumpul, maka seperti apa vibe-nya pada malam itu? Nah, pertanyaannya, pernahkah kita merasakan vibe Lailatul Qadar tersebut? Pernahkah kita merasakan salamun hiya hatta matla'il fajr? Pernahkah kita merasakan kedamaian di malam Lailatul Qadar sampai masuk waktu fajar, sampai masuk waktu subuh? Mulai dari maghrib sampai subuh, pernahkah di akhir bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan 20 ke atas, pernahkah kita merasakan vibe yang sedahsyat itu, yang senikmat itu, yang sesurga itu, sedamai itu? Di situ pertanyaan kita. Sehingga kalau kita membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr, maka perasaan yang perlu muncul dalam benak kita, dalam hati kita adalah, kapan saya bisa merasakan vibe yang senikmat itu, dan itu terjadi saat saya beribadah? Kapan kira-kira? Nah, itu yang perlu kita kantongi selalu setiap kita membaca surat Al-Qadr. Sehingga jika kita sudah bisa mengantongi perasaan seperti itu, maka kita akan diberikan level selanjutnya, dinaikkan ke level selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari salamun hiya, dari rasa damai yang dirasakan, menjadi salamun hiya. Salamun hiya hatta matla'il fajr ini juga bisa dimaknai sebagai salam. Salam itu apa? Salam bahasa Indonesia apa? Ya ucapan salam, selamat datang, selamat apa, itu salam namanya. Nah, makanya dari kata salamun hiya hatta matla'il fajr, kita langsung mengingat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam artinya salam, qaulan sebuah ucapan, min rabbir rahim dari Tuhan yang Maha Pengasih. Bagaimana maknanya? Nanti ketika kita masuk surga bersama-sama rombongan Nabi Muhammad SAW, maka kita akan disambut dengan satu ucapan yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salam, selamat datang.
Ketika kita masuk surga kita dimonggoi oleh Allah, disalami oleh Allah, diucapkan salam oleh Allah. Nah, perasaan diucapkan salam oleh Allah pas di surga itu adalah perasaan terbaik, perasaan tertinggi, kebahagiaan ternikmat yang pernah dicapai oleh perasaan-perasaan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kenikmatan yang diberikan, disajikan oleh Allah di dunia maupun di akhirat, itu puncaknya ketika Allah mengatakan salam kepada orang-orang yang masuk surga. Maka jika salamun qaulam mir rabbir rahim adalah ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala pas nanti kita di surga, maka salamun hiya hatta matla'il fajr juga merupakan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diberikan kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar, untuk beribadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar, untuk orang-orang yang bisa merasakan vibe nikmat yang begitu memuaskan saat mereka beribadah pada malam Lailatul Qadar, mereka akan mendapatkan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diucapkan salam dari Allah tentu hidupnya tidak akan pernah menemukan kesenjangan sosial sama sekali, tidak akan pernah menemukan kesedihan sama sekali. Kenapa? Karena dia sudah pernah mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jika kita membaca surat Al-Qadr, maka milikilah harapan yang tinggi supaya kita bisa merasakan salam, bisa merasakan kedamaian ketika malam Lailatul Qadar, baik tahun ini ataupun tahun depan. Caranya dengan memperbaiki ibadah kita dan selalu menjauhi keharaman-keharaman yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, maka kita akan bisa merasakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqata mal iman man amana billahi robba, man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah." Pasti merasakan cita rasa dari iman, pasti merasakan nikmatnya iman. Siapa? Orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Nah, itu hal yang paling minimal untuk dimiliki oleh seorang yang mukmin. Mereka harus ridho, harus puas punya Tuhan Allah, punya Nabi Muhammad, dan punya agama Islam. Harus puas. Kalau sudah puas dengan 3 hal ini, dia sedikit demi sedikit akan punya rasa nikmat ketika dia sholat, ketika dia zakat, ketika dia berpuasa, ketika dia melakukan ibadah-ibadah, ketika dia menjauhi maksiat, dan seterusnya. Nah, sehingga jika itu dilatih, maka puncaknya akan terjadi pada malam Lailatul Qadar yang selalu kita damba-dambakan, kita harap-harapkan kehadirannya setiap tahun, dan kita akan mendapatkan kedamaian dalam jiwa kita, kedamaian dalam hati kita. Setelah mendapatkan salam yang bermakna kedamaian, maka kita akan bisa merasakan salam dengan makna ucapan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada orang-orang yang telah berhasil untuk melaksanakan ibadah, untuk menyembah terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ada di bumi. Sebelum mereka masuk surga, mereka seakan-akan sudah berada di surga terlebih dahulu. Semoga kita bisa termasuk orang-orang yang demikian. Amin Allahumma amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.